Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bersama saya ya, tentunya di channel Melak Melaku. Nah, pada kesempatan kali ini seperti yang sudah saya buat video sebelumnya, saya sendiri sedang terkena virus COVID-19 dan ini kita berada di hari kelima ya. Jadi kalau dibaca di panduan COVID yang ada di Peduli Lindungi itu di hari kelima kita boleh tes ya, kalau di ini sih PCR, tapi berhubung ini karena sendiri ya, jadi inisiatif sendiri, dan ini ada juga disediain dari kantor itu ada alat antigen. Ini alat antigen sebenarnya saya pernah beli juga di toko online, jadi kayaknya memang dijual bebas untuk alat antigen, tapi penggunaannya harus tetap hati-hati karena kita kan bukan tenaga medis ya, jadi mungkin bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau hasilnya kurang akurat. Lebih mending untuk teman-teman itu tes di maksudnya di instansi yang resmi atau mungkin di swasta lah, yang biasanya kan ada tuh tes antigen yang connect dengan Peduli Lindungi ya, karena ketika connect dengan Peduli Lindungi maka Kemenkes akan tahu hasilnya dan itu bisa dijadikan acuan untuk langkah selanjutnya bagi kita, kalau negatif gimana, kalau positif gimana. Nah, untuk ini hasilnya sendiri, kalau ini biasanya sih kalau saya sih sekitar 5 menit 10 menit ya, ini udah muncul hasilnya. Dan ini di sini saya disediain dari kantor, ini ada alat yang untuk cek garis-garisnya itu, pokoknya ini alat ceknya. Terus ini yang buat nyolok di hidung, dan ini cairannya. Jadi cukup ketiga alat ini. Kalau beli di online sekarang mungkin agak murah ya, kalau dulu aku beli sekitar 60-an ribu lah. Dan kita ini nanti kita lihat hasilnya bareng-bareng ya. Kalau tidak salah sih 5 menit ya, 5 menit boleh lah. Yang penting itu tidak ada merah-merahnya lagi ya. Ya ini kan kita tes sendiri, jadi mungkin hasilnya kurang akurat atau gimana, tapi yang jelas biasanya sih akurat ya, yang penting kita nyoloknya bener. Dan kemarin pun saya terdiagnosa positif itu pertama karena saya memang antigen sendiri, waktu saya merasa ada agak serak, jadi habis itu positif, terus baru di PCR. Nah, ini di hari kelima kita coba antigen, baru nanti di hari ketujuh, hari Sabtu itu direncanakan PCR oleh kantor. Jadi ini untuk tahap awal aja. Ini untuk alat antigennya yang sebagai coloknya. Hati-hati untuk buang ini karena jangan dibuang seenaknya. Ini kan nyoloknya di sini, jadi mungkin tempat virusnya juga di sini. Nanti kita langsung buang. Nah, ini langsung aja. Bismillah. Udah selesai ya. Jadi rasanya itu kalau antigen sendiri itu apa ya, pertama itu geli ya kalau mau masuk itu. Jadi kita kadang belum masuk itu udah mau bersin, tapi ini tadi saya rasa udah sampai mentok. Jadi kita rasakan aja kalau semisal kita udah sampai ujung dan itu kayak rasanya itu kayak mentok gitu. Jadi kita puter aja kayak tadi, puternya nggak usah banyak-banyak ya, secukupnya aja. Kalau ada virusnya pasti terdeteksi dari situ, karena kemarin pengalaman saya sendiri kan udah saya cerita, saya antigen 2 kali dan hasilnya positif semua itu secara mandiri. Nah, kita lihat hasilnya. Ini saya di hari kelima ya, jadi harusnya itu udah negatif, karena kalau kayak yang kemarin Presiden Jokowi bilang kan aturannya gitu ya.
untuk hari kelima, dan di Peduli Lindungi juga ada panduannya begitu. Kita lihat ini antigennya. Nah, untuk antigen ini sendiri, ini kalau biasanya itu ketika dia mau positif itu akan muncul garis di di tulisan T ini. Jadi dia akan lambat muncul. Kalau baru inkubasi kayak saya kemarin, dia langsung T-nya ini langsung muncul garis merah yang sangat kentara. Jadi terkategori positif kalau dia garisnya T. Habis itu baru di C itu munculnya pelan-pelan. Nah, ini sekitar 5 menit pokoknya sampai garis sampai yang merah-merah ini lah. Yang merah ini kayak mungkin cairan atau apa itu hilang, jadi itu baru terdeteksi dengan akurat. Jadi kita tunggu sampai sekitar 5 menit, nanti videonya akan saya cepatkan ya. Jadi ini alhamdulillah kayaknya ini prediksi saya ini udah negatif ya, karena ya itu yang saya cerita tadi, kalau garisnya itu biasanya di T itu langsung muncul, dan ini tidak muncul. Jadi untuk teman-teman yang mau antigen sendiri ya boleh-boleh aja, tapi tetap harus baiknya itu yang kita datang ke ke fasilitas yang connect dengan Peduli Lindungi. Kalau kita antigen sendiri gini kan, semisal kita positif dan kita tidak masuk ke Peduli Lindungi, otomatis pemerintah tidak tahu kalau kita isoman atau apa, itu agak susah, kita tidak dapat obat terus, dan lagi kita kalau pergi kemana-mana juga rasanya akan susah ya, akan merugikan orang lain sih, bukan susah sih, kalau kita malah gampang sih, karena kita Peduli Lindunginya masih masih berwarna hijau dan belum terkonfirmasi positif, jadi kita bebas pergi kemana aja, bahkan yang ada barcode Peduli Lindunginya. Jadi ini akan beresiko bagi orang lain. Jadi teman-teman jangan sampai seperti itu. Semoga kita semua sehat walafiat, dan ini udah mulai hilang dan udah kentara garisnya 1. Jadi kita anggap saja negatif. Jadi saya akan melaporkan ke kantor bahwa saya udah negatif, dan nanti akan dilanjut dengan PCR sebagai yang lebih akurat. Cukup sekian ya. Jadi di hari keempat ini memang udah hari kelima ini memang udah tidak ada gejala sama sekali, dan seperti yang hari keempat kemarin, dan memang udah tidak kerasa apa-apa dan normal semuanya. Cuman mungkin harus PCR karena prosedurnya seperti itu. Sebenarnya cukup antigen membuktikan kalau negatif itu tidak harus PCR sih, tapi aturannya harus PCR, dan amannya memang harus PCR karena dia lebih sensitif dan lebih akurat daripada antigen. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.